Nabi kita Muhammad SAW tentunya mengajarkan dan menganjurkan kepada kita di dalam kita berdoa agar doa kita kontan diijabah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentunya, dan pasti doa kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya bagaimana duduk kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia ini menghimpit kehidupan kita, segala umur, segala urusan-urusan dunia menghimpit, menjadikan kehidupan kita terasa sulit, berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, mustahil Allah Subhanahu wa taala menolak doa permintaan hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para pemirsa YouTube channel Aswad Firmansyah, jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, serta Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tutorial, yaitu cara-cara berdoa yang baik dan benar sesuai dengan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan agar doa-doa kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Beberapa waktu lalu sudah kita bahas, ya, di antaranya dalam keadaan suci kita berdoa, kemudian mengangkat tangan, dan juga posisi tangan ketika berdoa pun sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai posisi tangan, beberapa versi yang ada yang disampaikan oleh para ulama sesuai dengan riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan kini di antara syarat-syarat syurutul qabul agar doa-doa kita diijabah, kontan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada adab-adab yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu di antaranya adalah posisi duduk, ya. Cara kita duduk yang baik dan benar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW tentunya mengajarkan dan menganjurkan kepada kita di dalam kita berdoa agar doa kita kontan diijabah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentunya aku akan mengijabah doa-doanya. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentunya, dan pasti doa kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara duduk yang baik, posisinya bagaimana duduk kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang ada di dalam kitab Al-Jami'us Shagir, ya, dikarang oleh
Al-Imam Jalaluddin bin Abu Bakar As-Suyuti. Beliau menuliskan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di hadis ke-181. Rasulullah SAW bersabda, "Ujthu 'alar rukabi, thumma qulu ya Rabbi ya Rabbi." Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ujthu," tersungkurlah. Ya, ujthu yang berarti tersungkurlah engkau. Maka di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ini menceritakan, mengisahkan tentang huru-hara yang terjadi kelak di hari kiamat nanti. Saking dahsyatnya hari kiamat, huru-hara tersebut menjadikan dan membuat seluruh makhluk termasuk manusia itu tersungkur di saat hari kiamat nanti. Maka surat tersebut bernama Al-Jathiyah. Tersungkur, bagaimana posisi kita di saat kita tersungkur? Yaitu duduk, sebagaimana duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk di saat kita tahiyat awal di dalam melaksanakan sholat. Itu syarat dan adab kita dalam berdoa kepada Allah. Posisi duduk kita yang baik adalah posisi duduk iftirash. Boleh duduk-duduk yang lain posisinya, akan tetapi tentunya ada yang paling baik, yang paling afdol. Nabi kita mengajarkan bahwasanya ujthu 'ala rukab. Rukab itu artinya lutut, dengkul, ya. Dengkul. Ujthu 'ala rukab, tersungkurlah engkau di atas dengkul, di atas lututmu, di atas lutut kalian. Maka sebagaimana ibarat duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Mutawarrishan, la mutarabbian wala mutawarrikan. Tidak seperti duduk sila, ya, duduk sila itu mutarabbian, wala mutawarrikan, atau seperti duduk mutawarrikan, duduk tahiyat akhir. Itulah adab doa, posisi yang baik dan benar, cara duduk kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya syarat agar doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana kunci itu perlu ada yang namanya gigi-gigi, biar bisa klap masuk kebuka dengan kunci tersebut. Nah, gigi-gigi inilah yang dinamakan syarat, adab-adab kita di dalam berdoa. Ibarat doa, ya, maka harus diperhatikan adab-adab, syarat-syarat kita di dalam berdoa. Hadis Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya posisi duduk yang baik dan benar agar doa nanti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya dengan duduk iftirash, sebagaimana duduk tahiyat awal kita di dalam melaksanakan sholat. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali, atau ya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahkan beliau menyebutkan kenapa harus duduk seperti itu, sebagaimana adab seorang anak di hadapan orang tuanya. Itu pun duduknya harus seperti itu, duduk iftirash. Duduknya orang ngaji, duduknya begitu, duduk iftirash, dengkul sama dengkul tersungkur di atas tanah. Ya, seperti juga duduknya orang keraton, orang kerajaan, duduknya hamba menghadap kepada tuannya, budak kepada majikannya. Karena duduk iftirash ini menampakkan dan menandakan zilah. Zilah itu suatu kehinaan. Jadi menandakan dengan duduk seperti itu kita sedang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka layak kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa dengan posisi duduk seperti itu, insya Allah doa kita akan diijabah, dikabul segala hajat dan keinginan kita. Sebab ketika dunia ini menghimpit kehidupan kita, segala umur, segala urusan-urusan dunia menghimpit, menjadikan kehidupan kita terasa sulit. Nah, inilah di saatnya kita posisi duduk kita berdoa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujusu ala rukab, kata Nabi SAW, tersungkur lutut kita di atas tanah. Kemudian hadis tersebut dilanjutkan oleh Nabi SAW, "Tsumma qulu ya Rabbi ya Rabbi." Kemudian katakanlah ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah, ya Tuhan ya Tuhan, ya Rabbi ya Rabbi. Ini redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka perbanyak kita mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dulu waktu saya datang mengaji menuntut ilmu ke Sayyidil Walid almarhum wal maghfurlah Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, seringkali saya mendengar beliau almarhum ketika ada yang berdoa, kita semuanya mengucapkan amin, amin, amin. Seringkali saya mendengar beliau mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah, ini redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan lupa di dalam doa kita ucapkan ya Rabb, ya Rabb. Perbanyak, niscaya kita akan diberi segala keinginan kita, hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tambahan, kenapa posisi duduk ini paling baik, paling afdol di saat kita berdoa? Laksana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan diri kita ini hina, diri kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini hanyalah sebagai budak hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada posisi yang berdiri di saat berdoa. Oh, tentu ada ketika doa kunut di dalam sholat. Doa kunut di dalam sholat kita berdiri, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa kunut. Nah, alangkah baiknya posisi tangan kita itu direnggangkan, dibuka. Tidak seperti ini. Sebab kalau seperti ini menghalangi pandangan sujud kita. Ya, ketika kita berdiri melaksanakan doa kunut, alangkah baiknya tangan kita direnggangkan seperti ini. Tidak menutupi wajah atau pandangan kita ke tempat sujud kita. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat. Sekali lagi, mulai dari adab berdoa sampai posisi tangan kita perhatikan, juga cara duduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa. Jikalau itu semuanya sudah terpenuhi syurutul qabul, syarat-syaratnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengijabah doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima maksud dan keinginan kita dan akan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Ingat, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah kalian, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menolak doa permintaan hambanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.